warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran untuk materi IPAS. Setelah tadi kalian sudah istirahat, hari ini kita lanjutkan lagi materi IPAS. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem saraf. Di mana sebelumnya kalian kita semuanya sudah mempelajari materi yang berhubungan dengan sistem saraf yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, tujuan kita melakukan pembelajaran hari ini, tujuan yang paling pertama adalah tujuan pembelajaran kita yaitu anak-anak semuanya dapat mengetahui tentang sistem saraf dalam tubuh kita. Kemudian dapat mengetahui kenapa saraf ini dapat bekerja. Jadi untuk tujuannya diharapkan kita semuanya dapat memahaminya dengan harapan nanti setelah pembelajaran ini kalian semuanya dapat memahami tentang materi sistem saraf. Oke, bisa kita mulai. Nah, untuk kegiatan pada hari ini nantinya kita akan ada kegiatan berdiskusi, kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi yang sebelum ini yaitu tentang sistem anggota gerak. Masih ingat materi sebelumnya? Ya, manusia itu memiliki anggota gerak. Nah, sebelum kita memasuki ke dalam sistem saraf ini, Pak Arif ada sedikit ice breaking atau permainan nih biar kalian lebih semangat lagi. Ya, permainannya apa? Nanti per kelompok masing-masing ada namanya. Kalau Pak Arif bilang pak, kalian tepok. Ya, pak, tepok. Kalau Pak Arif bilang boom, tepuk meja. Kalau Pak Arif bilang pen, ambil pulpen. Nah, sekarang ambil satu pulpen, taruh di tengah-tengah. Taruh di tengah-tengah, tolong itu rumah-rumahnya dipinggirin nanti rusak. Pulpen satu aja ditaruh di tengah-tengah. Pas tengah, semuanya berdiri. Ayo berdiri. Semuanya berdiri sekarang. Nah, itu rumah-rumahnya jangan ditaruh di situ, ntar rumah-rumah kamu rusak. Ayo, jangan ditaruh di situ, ntar rusak malah. Nah, sekarang berdiri semuanya. Udah, siap? Ya, siap, perhatikan, taruh bawah. Nah, taruh bawah dulu. Siap? Ayo, Alvar berdiri. Semuanya berdiri. Ambil posisi yang nyaman, bisa menjangkau pulpennya. Dengerin. Kalau Pak Ari bilang, Pak, gimana? Pak, tepok. Boom. Nah, hey, siapa cepat ambil pulpen itu? Jadi pulpennya yang satu, siap? Coba sekarang dengerin. Oke, diam. Pak. Pak, pak, pak. Boom. Pen. Nah, siapa yang dapat langsung tunjuk tangan kayak gini ya. Nah, itu latihan pertama. Oke, sekarang siap-siap. Oke, siap. Siap. Oke, siap. Tangannya semuanya di bawah, siap. Pak. Pak. Boom. Boom. Pak. Pak. Belum. Pak. Ayo, tergantung Pak Ari ngomongnya. Satu ulangi belum. Siap. Ayo, siap. Pak. Boom. Pak. Boom. Pak. Boom. Pak. Boom. Pen. Yang paling bawah yang dapat, yang paling bawah dong. Ya, yang gede lah, yang gede. Oke. Dua kali lagi. Oke, siap. Sekali lagi. Satu. Oke. Ayo, mulutnya diam dulu. Konsentrasi. Boom. Pak. Boom. Pen. Nah, satu lagi. Oke, terakhir. Oke, yang terakhir. Udah, jangan rebutan, udah. Masih ada yang terakhir. 2, 3. Pak. Boom. Pak. Boom. Pak.
Masih pak, masih pak. Belum, belum. Masih pak, pak. Boom. Pak. Boom. Pak. Pen. Oke, duduk semuanya. Oke, duduk semuanya. Baik. Siap. Bagaimana ice breaking kita kali ini? Oke, seru ya. Oke. Apa sih maksud dari tujuan tadi? Ayo. Konsentrasi. Yang kedua, kecepatan. Yang ketiga, refleksi kita kan? Hah? Iya, terus berhubungan nggak sama ini? Iya. Jadi apa yang akan kita pelajari ini dengan sistem saraf kita? Tadi kan kalau dalam pikiran kita tiba-tiba dengerin konsentrasi, pak, tepok, boom, pukul. Tiba-tiba ada yang sudah ngambil pennya. Oke ya? Bisa dimengerti? Ya, sudah mulai. Oke, diam. Sudah mulai ada gambaran? Oke. Kita lanjutkan ke materi. Oke. Setelah tadi kita melakukan ice breaking, kalian sudah mulai ada penyegaran lagi, ya, mulai berpikir lagi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sistem saraf yang tadi Pak Aris jelaskan tadi, yaitu, ayo perhatikan, sudah, Kirana, ayo perhatikan ke sini. Nah, sistem saraf di sini, apa sih itu tadi sistem saraf? Yaitu kita perhatikan ke sini. Saraf. Nah, Sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Sistem saraf membuat kita mampu berpikir, bergerak, menjaga keseimbangan, dan menjalankan aktivitas mendasar seperti bernapas, memompa jantung, mengolah makanan, dan sebagainya. Fungsi sistem saraf. Berikut adalah fungsi sistem saraf. 1. Mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras. Contohnya, kita dapat berjalan dengan seimbang, organ-organ pencernaan bekerja dengan koordinasi yang baik, dan sebagainya. 2. Menerima rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui, contohnya kita bereaksi cepat untuk menghindar setelah menyentuh panci panas. Jenis sistem saraf. Sistem saraf pada manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Oke, ya tadi dijelaskan bahwa sistem saraf berhubungan dengan tadi pada saat kita melakukan ice breaking, di mana sistem saraf ini adalah sistem untuk melakukan salah satunya keseimbangan, ya kan? Nah, kemudian ketepatan kita. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, sistem saraf ini ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Di mana sistem saraf pusat itu ada pada otak kita, ya. Kemudian dari otak kita meneruskan seperti tadi. Kita lagi konsentrasi. Nah, tiba-tiba disuruh tepuk, pak, artinya saraf kita langsung bergerak. Apa yang digerakkan? Tangan kita tepuk. Kemudian kita disuruh boom, kita suruh mukul meja. Nah, kita tiba-tiba suruh ngambil pulpen dengan cepat. Itu adalah sistem saraf tepi kita juga digerakkan dari otak kita. Nah, semua sistem saraf bersumber daripada di otak, ya kan? Dari otak ini semuanya dikoordinasikan agar dapat digerakkan menyeluruh ke seluruh bagian. Nah, diharapkan setelah mempelajari ini kamu paham nih, oh ternyata kita melakukan hal apapun itu semuanya dikendalikan oleh otak kita, ya. Jadi otak manusia semuanya yang mengendalikan. Tidak tiba-tiba misalkan Ayuni tiba-tiba langsung ngambil pulpen, tidak. Tapi ada yang menggerakkan tapi dari otak kita. Oke? Nah, untuk kali ini kita akan bagi berdasarkan kelompok. Nah, secara kelompok akan Pak Ari bagi menjadi 3 jenis, yaitu kelompok sebelah sini adalah kelompok yang dengan menggunakan gambar, ya kan? Kelompok bagian sini adalah dengan menggunakan video, audio visual.
Kelompok yang sini kita nanti akan langsung praktek menggunakan api, ya, menggunakan lilin. Nah, seperti ini. Oke, sekarang Pak Arif kasih soalnya. Ini kelompok yang pertama, ini kelompok yang kedua, tiga. Nah, sekarang kelompok yang sini, perhatikan videonya. Nah, kelompok yang melihat video sekarang bisa dilihat videonya. Pemadaman. Demikian untuk laporan sementara. Terima kasih. Situasi terkini update di lokasi pukul 5 lebih 40 menit. Petugas masih berupaya untuk pemadaman. Untuk petugas di lokasi ada UPT Timur, Mako Pusat, UPT Barat, UPT Utara, dan UPT Selatan. Petugas masih berupaya di lokasi untuk pemadaman. Demikian. Nah, yang kelompok ini, yo, yang kelompok sini sudah didiskusikan. Yo, didiskusikan, sudah ketemu dari gambar ini sistem sarafnya. Ya, udah ketemu. Ya. Nah, sekarang kelompok ini nih. Nah. Ah. Ya, coba didekatkan apinya, berasa apa belum? Oke, sudah? Oke, matikan. Nah, oke, sekarang sudah semua praktek kan? Nah, setelah kita praktek, nanti setiap kelompok akan memaparkan hasil prakteknya dilaporkan. Oke ya. Nah, untuk yang pertama, kelompok dari melihat sebuah poster. Coba dijelaskan apa yang telah kamu ambil, kesimpulan apa dari gambar yang poster ini? Kesimpulannya. Ya, siapa yang mau jawab? Indah. Ya, nggak usah berebut. Ya, di sini. Ya udah dari situ. Berdiri. Ya, yang kemarin. Jadi, ini. Ya. Reseptor sistem saraf, tapi adanya perubahan lingkungan baik secara internal ataupun eksternal ditangkap oleh reseptor yang ada di tubuh kita sebagai stimulus. Sistem sensorik aferan saraf tepi. Stimulus yang terdekat di saluran dari reseptor pada saraf tepi ke sistem saraf pusat oleh sistem sensorik untuk diolah. Sistem saraf pusat. Informasi yang didapatkan diolah dengan cara diintegrasikan dengan mengombinasikan perspektif sensori dengan fungsi kognitif sehingga didapatkan respon spesifik. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, kelompok 1 sudah mengamati tentang poster yang dia lihat berdasarkan hasil tersebut. Sekarang lanjut berdasarkan audiovisual, yaitu video
tentang kebakaran di suatu tempat. Siapa kelompoknya? Oke, Ayuni. Ya, silakan Ayuni. Gimana kesimpulan dari melihat video tersebut? Video kesimpulan situ sistem saraf yang berlaku pada kebakaran itu sistem saraf kepanasan. Ya, panasan. Karena terjadinya kebakaran. Terus juga banyak banget kan itu bangunan yang ludes kan. Ya. Bisa jadi di situ ada korban. Korbannya bisa sarafnya bisa kesakitan gitu-gitu dan lain-lain. Pokoknya kayak gitu. Terus mereka kemana biasanya kalau seperti itu? Kalau kayak gitu biasanya mereka pada ngungsi atau di mana gitu. Oke, terima kasih tepuk tangan buat kelompok 4 dari Ayuni. Betul sekali, dengan adanya kebakaran, saraf kita pasti akan bekerja. Tidak mungkin kalau kita orang yang normal, ada kebakaran kayak gitu, kita ada di dalam terus, ya nggak? Pasti kita akan kemana? Keluar pasti akan lari. Itu salah satu merupakan sistem saraf kita, otak kita bekerja, ayo keluar, ayo lari karena kebakaran panas. Nah, kenapa api itu yang mulanya kecil, nah bisa menjadi besar seperti itu. Makanya kita itu tidak diperkenankan bermain api yang terlalu besar ya, karena api itu dapat menjadi besar. Nah, sekarang yang berhubungan dengan api nih kelompok berikutnya, yo. Gimana tadi? Walaupun apinya kecil tadi, yo. Saat terkena lilin, saya merasakan kepanasan dan teman-teman saya juga merasa kepanasan. Dikarenakan panas yang terkena lilin. Api itu mati dikarenakan ditiup menggunakan saraf mulut. Oke, baik, tepuk tangan buat kelompok ini ya. Kelompok 5. Baik. Api bisa dipadamkan dengan menggunakan mulut, ya kan? Tapi kalau apinya kecil. Tapi kalau apinya sudah besar seperti ini, ya tidak bisa menggunakan mulut. Nah, hal yang kita ambil dari pembelajaran kali ini bahwa sistem saraf itu dapat merespons segala macam hal, ya kan? Tadi dari api, kemudian dari kebakaran, tapi tidak mungkin kebakaran sebesar itu kita respon hanya kita tiup, tidak bisa. Oke. Dari hasil ini bisa dimengerti ya, bahwa ternyata sistem saraf dalam tubuh kita itu sangat berguna sekali buat kehidupan kita. Oke, lanjut. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini kita sudah bisa diselesaikan ya. Kemudian kamu sudah mengetahui, kita semuanya sudah belajar semuanya. Nah, sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, Pak Arif mau bertanya nih. Kira-kira setelah kalian mempelajari ini, kesimpulan apa yang dapat kamu ambil dari pembelajaran hari ini? Siapa yang tahu kesimpulan apa? Ya, ayo nih. Gimana kesimpulannya apa? Kesimpulannya saraf itu sangat berharga di tubuh kita. Soalnya kita tuh beraktivitas di ituin saraf kan, kayak saraf ada di jalur ke otak untuk berpikir, terus di tulang sum belakang juga kan. Terus juga untuk beraktivitas kita butuh banget saraf gitu. Hey. Udah gitu dong. Nah, tepuk tangan buat Ayu nih. Ada tambahan lagi? Siapa? Lita? Ayo, coba Lita, ada tambahan? Kesimpulan menurut Lita, bagaimana? Kesimpulannya, saraf itu penting buat tubuh kita. Seperti otak bisa dapat mengatur semua pergerakan pada tubuh kita. Jadi kesimpulannya Saraf? Oke. saraf itu berguna. Ya. Baik, intinya kesimpulannya saraf itu sangat berguna dalam tubuh kita. Ada lagi? Mungkin kelompok ini? Rizky, tambahan kesimpulan? Saya bersama-sama coba kira-kira kesimpulan utamanya apa dalam pembelajaran kali ini yang dapat kita ambil? Iya, kita dapat mengetahui sistem saraf. Jadi refleksi kita hari ini, kalian semuanya dapat mengetahui sistem saraf, dapat mengetahui bahaya-bahayanya, ya, dapat mengetahui cara menanggulanginya dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan setelah kita mempelajari kali ini apa materi tentang sistem saraf ini, kalian akan lebih paham lagi, lebih mengerti lagi, dan kedepannya penerapan di dalam kehidupan kita, di dalam hal-hal nyataan kita dapat menerapkannya dengan lebih baik lagi. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Pak Arif tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.